narasumber yang akan membahas berkaitan dengan proses PPDB tahun 2023, khususnya jenjang SMP ya, dan ini ada di kawasan Kabupaten Bandung. Dan untuk membahas topik tersebut sudah hadir di studio Bandung TV. Kita akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Yusuf Salim, SPDI MPD. Beliau adalah sebagai Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Lancar perjalanannya dari Kabupaten Bandung ke sini? Lumayan macet. Lumayan macet, tapi tetap semangat ya Tetap untuk semangat. menyampaikan banyak informasi bagi pemirsa Bandung TV. Khususnya ini pemirsa Bandung TV yang para buah hatinya sudah lulus menempuh pendidikan dasar, kemudian akan melanjutkan sekolahnya ke tingkat menengah pertama dan berada di kawasan Kabupaten Bandung. Kalau kita tahu nih setiap tahun ajaran baru pastinya apa ya? Orang tuanya juga baru, siswanya juga baru, tentunya pasti ada adaptasi dan juga sosialisasi berkaitan dengan proses PPDB SMP di Kabupaten Bandung. Khususnya di 2023 ini, bagaimana regulasinya? Kemudian latar belakangnya seperti apa, dan ada tidak perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Dari segi pelaksanaan dari tahun sebelumnya khususnya sama, karena dasar hukumnya sama. Tahun PPDB tahun 2023 tahun 2024 ini dasar hukumnya kan Permendikbud nomor 1 tahun 2020. Berarti dari segi regulasi berimbas ke pelaksanaan sama. Apa yang terjadi, apa yang dilaksanakan di tahun 2022 dan tahun ini sama, relatif sama. Sudah ada data belum Pak, lulusan SD di Kabupaten Bandung yang akan melanjutkan ke SMP, khususnya negeri ya Pak ya? Kalau data yang saya terima, informasi yang terima itu SD itu sekitar 26.000 orang. Oke. Jumlah SMP negeri di Kabupaten Bandung itu ada 82 orang. Ada 82 sekolah. Jumlah SMP swasta ada 270. Lebih banyak yang swasta. Lebih banyak yang swasta. Jadi makanya dalam PPDB ini sebetulnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung itu tidak membedakan negeri dan swasta. Dalam PPDB ini justru mendorong seluruh siswa lulusan SD agar melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke SMP, berarti dengan tidak membedakan atau ke negeri atau ke swasta. Okay. Karena pemerintah tidak membeda-bedakan negeri dan swasta. Pada prinsipnya perlakuan pemerintah terhadap negeri dan swasta itu sama. Oke. Kita hanya ingin menghapuskan budaya di zaman dahulu ya Pak ya, bahwa ada perbedaan antara negeri dan juga swasta. Prosesnya cukup lama ya Pak ya? Memang tidak dipungkiri bahwa masyarakat kita itu masih mindsetnya negeri minded gitu. Betul. Berarti lebih bangga ketika menyekolahkan ke sekolah negeri. Apalagi favorit, padahal sudah dihilangkan stigma favorit ya Pak. Dengan adanya sistem zonasi, tidak ada lagi sekolah yang favorit karena semuanya favorit. Ya, jadi di Kabupaten Bandung itu, khususnya di Kabupaten Bandung, bahkan di Indonesia, sekolah itu sama, didorong untuk berkualitas sama. Dan alhamdulillah di Kabupaten Bandung relatif sama antara negeri yang satu dengan yang lainnya. Kualitasnya sama ya. Iya. Dan ada 3 jalur ya Pak ya, kalau tidak salah untuk PPDB tahun ini, sama seperti tahun sebelumnya. Sama. Prestasi, zonasi, dan afirmasi. Dari hari ini jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua itu sudah berjalan dari tanggal 19 sampai tanggal 24. Berarti hari ini, Juni ini, berarti hari ini hari kelima kalau nggak salah. Betul, hampir seminggu ya Pak Hampir seminggu. Jadi tanggal 19 sampai tanggal 24 itu jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Apa yang dilihat untuk jalur prestasi ini? Barangkali orang tua di luar sana ingin melihat bahwa anak saya cocoknya masuk ke jalur yang mana begitu Pak? Jalur prestasi itu kan ada 2, ada prestasi akademik dan non-akademik. Kalau prestasi akademik berarti berdasarkan SKHUS, surat keterangan hasil ujian sekolah, yang dibuktikan dengan dari sekolah asal. Kalau non-akademik itu bisa dari olahraga, seni, dan tentunya harus dibuktikan. Kalau olahraga dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga olahraga di daerah, misalnya oleh cabang olahraga tertentu atau KONI. Oh, oke. Kalau yang
non akademik. Kalau yang akademik berarti dari nilai dari sekolah asal. Yang aman rata-rata nilai berapa sih Pak? Dinilai tidak bisa diprediksi ya? ditentukan passing grade-nya karena untuk prestasi itu kan ada kuota 30% dari total pendaftaran. Nah, untuk prestasi ada 30%, untuk perpindahan orang tua ada 5%, dan untuk afirmasi ada 15%. Untuk zonasi ada 50%. Jadi kalau pertanyaannya, apakah prestasi itu nilainya berapa? Tidak bisa dihitung passing grade, tergantung jumlah pendaftarnya. Misalnya dari kuota keseluruhan misalnya 300 orang. Berarti dipotong untuk afirmasi untuk zonasi 140. Karena 50%. Nah, untuk prestasinya berarti 30%-nya. Nah, yang 30% tadi tidak bisa ketika ngobrol hari ini misalnya, berapa nilai untuk prestasi? Karena bergerak terus ya Pak? Bergerak, tergantung pendaftar, tergantung kuota. Bahkan saya pikir jalur apapun, baik zonasi, afirmasi, prestasi atau perpindahan orang tua itu tidak diperlukan ketika jumlah pendaftar lebih sedikit dari kuota, dari daya tampung. Jadi kita harus memilih sekolah yang mana Pak kira-kira aman dari semua jalur begitu seperti yang Bapak sampaikan. Kita nggak bisa prediksi juga ya Pak sekolah yang mana ya, karena semua kualitasnya sama. Sama, nggak bisa diprediksi. Jadi misalnya daya tampungnya 300. Yang daftar hanya 2,5. Hanya 2,10 pasti diterima lah semuanya. Jadi maksudnya adanya regulasi seperti ini berarti untuk memfasilitasi agar proses penerimaan peserta didik baru itu sesuai dengan aturan, teratur, tertib seperti itu. Dan setiap sekolah punya siswanya ya Pak ya? Punya siswanya. Itu yang jalur prestasi, baik dari akademik maupun non-akademik. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa tidak bisa diprediksi nilai yang harus diperolehnya berapa, yang merasa aman harus di angka berapa. Kemudian kalau untuk Anda pemirsa yang buah hatinya punya prestasi baik itu non-akademik dan juga akademik, bisa ambil jalur tersebut. Kalau non-akademik dari olahraga, seni ya harus dibuktikan ya Pak ya, dengan keterangan-keterangan yang legal. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai jalur berikutnya Pak, yaitu afirmasi ya. Silakan Pak. Jalur afirmasi itu kan diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kuotanya ada 15%. Kuotanya ada 15%, dan daftarnya, mohon maaf, secara umum dulu ya. Secara umum bahwa untuk mendaftar ke SMP itu pertama siapkan akta kelahiran. Akta kelahiran. Ini syarat-syarat dokumennya ya pemirsa ya. Syarat dokumen. Yang kedua kartu keluarga. Yang ketiga KTP orang tua. Yang keempat SKHUS dari sekolah asal. Usia maksimal 15 tahun untuk SMP. Untuk SMP berarti. Iya. Dan surat keterangan kelakuan baik. Ingat, kelakuan baik itu berarti takutnya salah persepsi bahwa kelakuan baik itu dari sekolah asal. Oh, dari sekolah. Jadi nggak harus ke polsek gitu. Bukan. Ya Pak? Sering diartikan bahwa SKCK bahwa kelakuan baik itu dari kepolisian. Padahal yang dimaksud dengan kelakuan baik itu dari sekolah asal. Dari sekolah asal. Nah, terkait tadi yang afirmasi, bahwa afirmasi itu diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari ekonomi yang tidak mampu. Dan persyaratannya ketika mendaftarkan melampirkan kartu Indonesia Pintar. Satu. Kedua, kartu program Keluarga Harapan atau PKH. Atau penerima bantuan pangan non tunai, BPNT, bantuan. Terdaftar dan terpadu kesejahteraan sosial, DTKS. Atau non-data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, di Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Oke. Itu atau ya Pak, nggak semuanya ya? Atau ya. Pilihan ya, boleh punya KIP, boleh punya PKH, dan yang lain. PPNT. Atau DTKS. Hanya itu saja Pak? Ya, untuk yang afirmasi tadi. Afirmasi. Tadi kuotanya di angka 15%, dan untuk Anda yang memang punya tadi keterbatasan secara ekonomi, tapi punya niat yang luar biasa untuk menyelokkan anaknya, ini
pemerintah sudah punya programnya melalui jalur afirmasi. Jangan lupa untuk tadi syarat-syaratnya juga dipenuhi. Salah satunya sudah disebutkan oleh Pak Kabid, ini berkaitan dengan kepemilikan kartu Indonesia Pintar, kartu PKH, kemudian PTKS. Nah, itu yang harus disiapkan, atau ya pilihannya pemirsa, tidak semuanya harus dilengkapi. Dan tadi kuotanya juga cukup besar ya Pak, untuk 15%, ya, untuk bisa mendapatkan kursi di sekolah negeri. Nah, lalu apa saja yang akan didapatkan benefitnya jika anak Anda bisa masuk ke SMP negeri dengan jalur afirmasi tadi, apa Pak? Kalau di sekolah negeri kan prinsipnya semua siswa itu kan gratis. Harus gratis. Jangan, semua siswa kan gratis, semua siswa. Jadi mau jalur zonasi, afirmasi atau apapun, anak tersebut masuk ke sekolah negeri, dia itu kan harus gratis. Jadi tidak ada pungutan-pungutan. Tidak ada pungutan. Oke, itu yang harus digarisbawahi. Sudah ada statement dari pemerintah Kabupaten Bandung melalui Pak Kabid SMP. Ini berkaitan dengan jika anak-anak Anda diterima di jalur apapun di SMP negeri di Kabupaten Bandung, ini harus ya Pak ya, harus gratis, harus gratis, tidak ada pungutan-pungutan apapun. Satu jalur lagi akan kita bahas, yaitu jalur zonasi. Nah, ini barangkali ada beberapa polemik dari para orang tua ya, yang zonasinya sekian kilometer, saya baru pindah, ini KTP-nya perpindahan domisili, surat keterangan pindah. Ini agak ngejelimet ya Pak dokumen-dokumennya. Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda, tentunya bersama Pak Kabid di Halo Halo Bandung, Karas Bandungnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih membahas mengenai PPDB tahun 2023 tingkat SMP di Kabupaten Bandung, dan masih bersama narasumber saya Bapak Yusuf Salim, Kabid SMP Disdik Kabupaten Bandung. Tadi kita sudah membahas mengenai 2 jalur untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan ke SMP negeri di Kabupaten Bandung sesuai dengan regulasi dan peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama jalur prestasi, kemudian juga yang kedua jalur afirmasi, dan jalur yang terakhir yang bisa Anda pilih barangkali cocok untuk Anda para orang tua, yaitu jalur zonasi. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, jalur zonasi ini yang sedikit complicated. Karena apa? Karena banyak sekali dokumen yang harus disiapkan, kemudian banyak juga kasus yang memang berbeda antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya demi memasukkan anak-anaknya ke SMP negeri yang diinginkan. Banyak kasus ya Pak di lapangan. Kasus apa yang paling unik sebenarnya? Sebelum kita berangkat ke kasus zonasi ini, kita harus samakan dulu persepsinya seperti apa kepada pemirsa Bandung TV. Zonasi itu adalah jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal si anak dengan sekolah, dan jarak tempat tinggal si anak itu dibuktikan dengan tercantumnya anak tersebut di kartu keluarga pada titik koordinat yang itu kan titik koordinat yang di Google Map itu, titik koordinat antara rumah si anak tersebut, bukan domisili ya, bukan domisili, rumah tempat tinggal yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dengan sekolah. Bahkan ada pertanyaan, kalau zonasi, yang masuk zonasi itu berapa meter atau berapa kilo? Itu ada pertanyaan. Sebetulnya tidak menghitung berapa kilo atau berapa meter. Yang jelas, melalui jalur zonasi ini, kuota untuk diterima ada 50%. Lebih banyak lagi ya? Lebih banyak. Kuota yang diterima itu 50% dari jumlah kuota sekolah. Nah, misalnya tadi saya sebutkan, ketika kuotanya yang 50% tadi misalnya 150 orang, tidak bisa disebutkan berapa meter, tetapi sesuai dengan jumlah daya tampung tadi. Semakin jarang siswa yang dekat dengan sekolah, berarti akan semakin jauh tuh zonasinya. Semakin banyak siswa calon pendaftar atau pendaftar yang dekat dengan sekolah, berarti akan semakin dekat juga zonanya. Jadi yang jelas si zonasi tadi 50% total kuotanya. Nah, persyaratannya tadi persyaratan umum. Kalau persyaratan khusus untuk jalur zonasi, satu, mempersiapkan akte kelahiran. Memang tadi juga ada ya akte kelahiran. Kedua, kartu keluarga yang terregistrasi 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
terregistrasi 1 tahun. Artinya ketika ujug-ujug misalnya hari ini ada anak yang mendaftarkan kartu keluarganya, melampirkan kartu keluarganya di tanggal ini, di tanggal pendaftaran, jadi bisa berarti si anak tersebut harus 1 tahun sebelumnya terdaftar di terregistrasi di Dukcapil. Ya. Terus yang ketiga, KTP orang tua atau calon siswa peserta didik. Nah, ketika ada permasalahan, sebagian sering ditemukan dalam KTP itu ada nik ganda, atau belum punya akte, atau niknya belum terdaftar padahal. Nah, itu dapat diselesaikan melalui anjungan Dukcapil mandiri. Bisa yang ada di desanya atau datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secepatnya. Jadi ini double pikirannya ya Pak ya, kalau misalnya pakai jalur zonasi dari kilometernya juga semakin fluktuatif juga, tergantung dengan peminatnya. Kemudian tadi dokumen-dokumen kenegaraan administrasi kependudukannya juga harus dipersiapkan. Jadi 19 Juni kemarin dibuka jalur PPDB, Anda baru daftarnya di tanggal misalnya 1 Juni juga udah tereliminasi ya Pak ya? Kebetulan untuk jalur zonasi itu baru dibuka tanggal 3. Tanggal 3 Juli nanti? Juli. Oh, okay. Jadi jalur zonasi diakhirkan tanggal 3. Tapi tetap nggak bisa juga ya Pak kalau bikin aktenya, bikin kakaknya baru kemarin gitu ya Pak? Tidak bisa. Syaratnya itu 1 tahun. 1 tahun ke belakang. Jadi pastikan bahwa strateginya dimatangkan untuk bisa mendapatkan tadi sekolah-sekolah impian sesuai dengan keinginan anak-anak Anda. Kalau memang ingin memilih SMP A misalnya, kemudian Anda harus pindah rumah yang harus berdekatan ya, semua dokumen kependudukannya juga harus dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Ketika masuk ke jalur zonasi tadi kan dokumennya harus 1 tahun. Saya justru menyarankan mending masuk ke jalur yang lain selain dari zonasi. Tapi berarti harus tadi Pak dipersiapkan juga. Dipersiapkan juga prestasi dan yang lainnya. Karena pada prinsipnya semua anak berhak sekolah gitu ya prinsipnya. Semua anak berhak sekolah. Dan Kabupaten Bandung, Dinas Pendidikan dalam hal ini tidak membeda-bedakan mana sekolah negeri dan mana sekolah swasta. Justru ketika saya mendorong agar bukan hanya negeri saja nih yang menjadi impian, tapi sebetulnya ada sebagian sekolah kalau negeri baru dibuka, kalau swasta hari ini ada yang sudah tutup. Wow. Kalau swasta hari ini ada yang sudah tutup. Jadi artinya tergantung sekolahnya, ada sebagian orang tua siswa yang justru malah bangga menyekolahkan ke sekolah swasta. Terbukti hari ini ada sekolah swasta yang sudah tutup pendaftarannya, sementara sekolah negeri baru mulai. Berarti ada pergeseran mindset, alhamdulillah. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai dunia pendidikan, khususnya nih setiap tahun menjadi kegiatan rutin pemirsa yang harus dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan, termasuk SMP di Kabupaten Bandung yang melaksanakan PPDB mulai dari tanggal 19 Juni. 19 Juni sampai 24 itu untuk jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Sementara untuk jalur zonasi akan dimulai tanggal 3 sampai tanggal 8 Juli. Oke, 3 sampai 8 Juli. Jadi ada waktu sekitar 1 pekan ya Pak? 1 pekan. Mempersiapkan tadi dokumen-dokumennya. Kependudukan yang memang diharapkan ini bisa eligible untuk bisa memasukkan buah hati Anda ke SMP yang memang dituju. Ingat pergerakannya ini persaingannya juga luar biasa ya, walaupun di jalur zonasi. Sejauh ini Pak, sudah hampir sepekan ya PPDB dibuka untuk 2 jalur tersebut. Laporan-laporan di lapangan seperti apa yang diterima oleh Bapak, baik itu yang positif, dievaluasi, dan juga yang unik? Kalau yang negatif alhamdulillah tidak ada. Yang jadi wajar dan normal karena proses atau tahapan PPDB ini sudah lama, dari bulan Mei, diawali dengan sosialisasi terhadap semua pihak, baik terhadap sekolah-sekolah SMP yang negeri yang khususnya, ataupun terhadap
sekolah swasta, sekolah SD sebagai pendaftarnya. Jadi mayoritas masyarakat sudah mulai paham bahwa jalur PPDB ini melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Terus sebagian ada yang bingung ketika mendaftar, kan pendaftarannya secara online. Iya. Pendaftaran kan secara online. Ada yang bingung. Di alamatnya apa Pak, websitenya Pak? https ppdb.bandungkap.go.id ppdb.bandungkap.go.id. Tapi ketika ada masalah atau misalnya bingung, bisa langsung saja ke sekolah yang dituju. Ke SMP yang dipilihnya Pak? Yang dipilih. Atau misalnya gini, kan tadi zonasi 50%. Iya. Ada di sekolah-sekolah yang berbatasan dengan kabupaten kota lain misalnya, sekolah-sekolah yang berbatasan. Apakah bisa mendaftar? Bisa saja. Tetapi untuk yang sekolah dari luar Kabupaten Bandung, datang langsung saja ke sekolah, karena ada 5% dari 50% tadi untuk sekolah untuk yang terluar, yang terdekat, tapi dengan jarak maksimal 1000 meter ke sekolah tersebut. Jadi pendaftarannya melalui jalur online gitu. Terus ada juga pertanyaan yang sekolah SD-nya di MI. Kan kalau SD dengan SMP itu kan kesiswaannya terekam di Dapodik. Untuk yang dari MI, karena tidak ada di Dapodik, maka siswa atau calon siswa yang dari MI datang langsung ke sekolah yang dituju. Datang langsung ke sekolah yang dituju. Jadi memang kalau bisa agak was-was sedikit kita ataupun pemirsa sebagai orang tua masih merasa ragu dengan prosesnya, boleh langsung ke sekolah yang dituju. Sekolah ya. yang dituju. Datang aja langsung ke sekolah yang dituju. Insya Allah kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, di tiap sekolah juga ada panitianya. Insya Allah siap melayani. Oke, itu yang paling penting, siap melayani. Karena sebagai orang tua ataupun masyarakat umum kan masih meraba-raba dengan adanya banyak peraturan, dan juga barangkali ada update regulasi persyaratan yang belum kita ketahui bersama. Tadi barangkali sudah terupdate oleh Anda pemirsa Bandung TV selaku orang tua yang akan memasukkan buah hatinya ke SMP negeri di kawasan Kabupaten Bandung. Ada 3 jalur bahwa sudah dibuka sejak 19 Juni kemarin untuk 2 jalur, yaitu jalur prestasi dan juga afirmasi, dan bersabar untuk yang zonasinya di tanggal 3 Juli. Jadi boleh ada mengukur ya Pak ya, untuk anak Anda bisanya di mana. Prediksi kita sih sebagai manusia ya ini bisa masuk, tapi kita nggak tahu ya hoki-hokinya gimana gitu Pak, karena pergerakan persaingan di ketiga jalur ini terus bergerak, dan Pak Kabit pun sampai nggak bisa bilang, aduh saya nggak bisa pastikan angka berapa yang harus menjadi angka aman jalur prestasi, karena memang tergantung peminat ya. Semakin banyak peminat dan semakin tinggi nilai-nilai mereka, maka pasti ada pergeseran. Ya. Oke, luar biasa nih, anak-anak SD baru SMP udah kompetisinya luar biasa. Ada cerita unik yang lain ya Pak untuk berkaitan dengan PPDB tahun ini, walaupun baru sepekan kita menjalani. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar biasa. Tapi saya menghimbau jangan sampai ada calon siswa karena berkeinginan kekeh masuk ke sekolah tersebut terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menjanjikan kelulusan diterima dengan uang. Dengan hal ini saya menghimbau saja jangan tergiurlah dengan janji-janji seperti itu. Ingat bahwa semua proses PPDB ini dilakukan secara online dan juga gratis ya Pak ya. Prosesnya gratis, sekolahnya juga tidak ada pungutan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak, kalau misalnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjanjikan kursi untuk anak Anda dengan nilai sejumlah uang, dipastikan itu adalah tindakan ilegal dan bukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Jadi Anda sebagai orang tua membahagiakan anak itu wajib ya Pak ya? Tapi tidak. Iya, ditambah gini,
untuk sekolah swasta. Untuk sekolah swasta. Tahun ini menganggarkan sebanyak 1.300 orang. Beasiswa untuk siswa sekolah swasta yang berprestasi dan yang tidak mampu sebanyak 1.300 orang sebesar 600.000 per tahun. 600.000 Per tahun per siswa. per siswa. Tahun ini dianggarkan untuk 1.300 orang. Itu beasiswa dari bupati kita yang namanya juga beasiswa bedas calakan. Beasiswa bedas calakan, bedas cerdas dalam melanjutkan. Bedas itu kan visi misi Kabupaten Bandung, visi misi Pak Bupati yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera. Calakan itu kan bahasa Sunda artinya pinter, cerdas. Singkatan dari cerdas dalam melanjutkan. Ketika tidak diterima di negeri ya jangan kecil hati. Pada prinsipnya sekolah di negeri dan di swasta juga sama. Bahkan perhatian khusus Pak Bupati Kabupaten Bandung terhadap siswa yang sekolah di sekolah swasta, beliau memberikan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu dan berprestasi sebanyak 600.000 per tahun per siswa. Dan tahun ini alhamdulillah dianggarkan sebanyak 1.300 orang. Oke, dan itu tersebar untuk sekolah swasta yang ada di Kabupaten Bandung. Ya. Ini salah satu bukti nyata dari pemerintah Kabupaten Bandung untuk bisa mendapatkan kesempatan bersekolah bagi semua anak yang ada di kawasan Kabupaten Bandung. Singkat saja Pak, ini akhir dari perbincangan kita yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bandung TV yang saat ini sedang harap-harap cemas nih menunggu anaknya, bagaimana? Mari kita kawal bersama pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024 ini secara bersama demi menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, jujur, cerdas dan berkarakter, diawali dengan PPDB yang berkualitas. PPDB yang berkualitas, awal dari semua hal yang baik-baik ke depannya, Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas segala macam informasinya. Mau menyapa pemirsa Bandung TV dulu? Pemirsa Bandung TV, khususnya terhadap orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya, selamat mendaftarkan anak didiknya, selamat mendaftarkan anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terjadi, khususnya anak-anak kita anak-anak kita tercapai cita-citanya, maksudnya gitu ya. Dan orang tua dikuatkan mentalnya dan dikuatkan juga mentalnya. Tenaganya untuk bisa mengawal anak-anak kita menuju tempat sekolah yang diinginkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kabid atas kehadirannya dan juga informasi update-nya berkaitan dengan PPDB tahun 2023 jenjang SMP di Kabupaten Bandung. Semoga ini memberikan banyak informasi untuk Anda dan selamat berjuang untuk anak-anak Anda pemirsa Bandung TV. Saya Krisanti pamit. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung.